Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim, zikir serta salawat riyadul muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Arif billah Syekh Ahmad Mughni bin Syekh Ismail, beliau merupakan orang tua atau kawitan daripada guru kita, pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin Barabai Balangan. Beliau itu kawitan sekaligus guru daripada guru kita. Di antara nasihat beliau kepada anak tercinta Sidin, yaitu perguruan kita Barataan, Tuan Guru Syekh Muhammad Bakhit, ada 3 nasihat yang beliau berikan kepada anak tercinta sekaligus murid terkasih beliau. 3 nasihat ini kalau kita amalkan, kita akan menjadi orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Kita akan menjadi orang besar di dunia dan besar juga di akhirat. Nasihat pertama, ujar Al-Arif billah Syekh Ahmad Mughni bin Ismail kepada putra beliau, apabila engkau berada di satu majelis, maka hadirkan di dalam hatimu bahwa engkaulah yang paling hina, engkaulah yang paling rendah derajat dari sekian orang-orang yang hadir di majelis itu. Jadi bila berkumpul lawan siapakah, apalagi di majelis besar, jangan merasa kita bintangnya, jangan merasa kita nang paling mulianya, jangan merasa kita nang paling hebatnya. Orang-orang berkumpul karena kita, berarti kita berandak di sombong, dan sombong adalah ampun Allah. Sombong adalah sifat Allah. Di antara nama Allah Al-Mutakabbir, artinya yang maha sombong. Tidak ada yang pantas untuk merasa hebat, merasa besar, merasa agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini adalah orang yang hina, dan aslinya memang hina karena tercipta diri kita ini dari sesuatu yang hina, dan kemana-mana kita membawa najis yang kotor dan hina, dan kaina kita akan mati menjadi bangkai yang hina. Apa yang bisa kita sombongkan dari diri kita? Nah, jadi ketika kita berkumpul di satu majelis, satu perkumpulan bersama orang-orang yang banyak, hadirkan di hati kita bahwa kita ini adalah orang yang paling hina. Allah Ta'ala mengetahui keadaan hati kita.
Maka orang yang hatinya paling tawadhu itulah yang akan paling banyak mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana air yang turun dari ketinggian itu akan berdiam di tempat yang paling rendah. Ketika satu majlis diadakan, anugerah Allah akan turun ke majlis tersebut. Namun anugerah itu akan lari dari orang yang punya hati merasa tinggi, merasa lebih, merasa hebat daripada orang lain. Hati itu akan melewati anugerah Allah Ta'ala, itu akan melewati setiap hati yang merasa lebih hebat dari orang lain. Anugerah Allah itu akan turun bertempat di hati yang merasa paling rendah dari semua orang yang hadir di perkumpulan itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah sayyidul mutawadhi'in, penghulu orang yang tawadhu. Sebulanan kita memperingati maulid beliau. Yang paling utama daripada maulid itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah, ikutan kita. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh ada bagi kalian pada Rasulullah itu ikutan yang baik. Artinya hanya ada pada Rasulullah ikutan yang baik. Ini kalimatnya kadada nang ikutan nang terbaik, kadada. Artinya hanya satu-satunya orang nang direkomendasikan oleh Allah bagi kita agar menjadi ikutan kita. Kalau kita hendak apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap sampai kepada Allah, bagi orang yang berharap kenal dengan Allah, bagi orang yang berharap jadi kekasih Allah, wal yaumal akhir, dan dia berharap di hari akhir karena mencapai surganya Allah. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kalau kita ingin mencapai surganya Allah, satu-satunya orang yang pantas kita ikuti, yang mesti kita jadikan panutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, biar tarabang, biar berjalan di banyu, bila praktiknya, gawiannya kada sama dengan Rasulullah, itu kada akan sampai kepada Allah dan kada akan sampai ke surganya Allah. Siapakah orangnya? Kita berguru ke sana, nang diajarkan guru itu tuh menyimpang dari nang diajarkan Rasulullah, kada akan sampai kepada Allah, kada akan sampai kepada surganya Allah. Itu Al-Quran itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi Rasulullah itu sayyidul mutawadhi'in, penghulu orang yang tawadhu. Ini contoh hati Rasulullah ini nah macam apa? Rasulullah satu hari dihadiahi orang sawadah susu, sabutul susu.
Lalu ujar Rasulullah kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, kiawi kakau anak buah hikam. Ini bahasa kampung aja, kiawi anak buah hikam. Nya di pelataran Madinah, pelataran Masjid Nabawi itu ada suffah. Jadi orang-orang yang diam di sana disebut ashabus suffah. Orang yang kada becari, kada mau urus dunia, hanya menuntut ilmu lawan Rasulullah. Dan bila ada hadiah yang datang kepada Rasulullah, itu Rasulullah akan mengutamakan mereka itu untuk diberi makani, dibiayai, ya semacam pondok pesantren lah. Kepalanya Abu Hurairah. Jadi Nabi datang wadah Nabi hadiah sebutul susu. Nabi tahu bun ashabus suffah ini belum makanan lagi. Dikiaulah Abu Hurairah. Ujar Nabi, kiawi kakawanan nikam. Kurang lebih 70 jumlahnya, 70. Nah lalu dikiaulah nang 70 nito. Ujar Nabi, ini ada susu. Ada susu. Susu ini kan ada lemak-lemaknya, jadi bisa menghilangkan lapar. Dan izin Allah tentunya kan. Nah lalu ujar Nabi, minum susu ini. Minumlah. Ashabus suffah itu begiliran. Nah minum. Bismillah aja Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Sampai kanyang. Sampai kanyang. Minum lagi. Minum Nabi jangan. Sampai kanyang nang dibutol tuh kada tauna kan mukjizat Nabi. Setiap orang minum tuh sampai kanyang kada ada batas, sampai puas minum. Seikong, berdua, bertiga, berempat, sampai orang 70. Terakhir Abu Hurairah. Abu Hurairah nang minum. Pada tuh kepala ahuinya tuh pimpinan ashabus suffahnya Abu Hurairah. Minumnya Nabi ikam. Bismillah, minum. Minum lagi aja Nabi, minum sampai aja Abu Hurairah ulun menyarah Rasulullah, ulun menyarah tahan lagi. Sabutul aja awal diminum orang 70. Terakhir Abu Hurairah habis sudah habis, hanya Rasulullah minum dari butul yang sama dan bekas sahabat-sahabat sidin yang 70 itu. Itu amun orang kada tawadhu. Nah pengarang tawadhu itu menyadari seorang itu, menyadari hakikat diri seorang itu, nah kada lebih dari orang menyadari hakikat diri seorang itu napa kada lebih hebat dari orang. Padahal Rasulullah itu paling hebat makhluk, paling mulia makhluk, paling agung makhluk. Tapi di hati sidin sedikit pun kada ada merasa diri sidin lebih mulia daripada orang lain, memandang orang lain hina, memandang orang lain jijik, kada ada. Amun kita nang punya hati angkuh ini nah, nang punya hati merasa lebih dari orang lain ini nah, merasa diri pemberasih pada orang rigat, orang rendah, bakas banyu gelianan minum. Hendak tahu kedudukan hati kita ini. Kenapa kita nih sampai sekarang kada sin mimpian jua lawan Nabi. Nabi itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang paling agung, itu baginda Nabi. Al-Quran mengatakan sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Selagi akan aku palingkan dari melihat tanda-tanda kekuasaanku, tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kemuliaanku, dan paling agung tanda kemuliaan Allah adalah Sayyiduna Muhammad.
akan aku palingkan daripada melihat tanda-tandaku ya Tuhan orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong. Kita ini banyuna bakas surang gengsi kita minum. Amun bakas guru wajar karena kita memandang diri kita lebih rendah daripada guru, lalu kita ampun guru ambil berkah. Tapi lain pada guru gelienan ada minum. Karena kita memandang orang itu rendah dari kita, kita lebih mulia daripada orang. Rasulullah sedikit pun di hati sidin, padahal sidin orang yang paling mulia, orang yang paling agung, sampai-sampai Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Di hati sidin kadada sedikit pun merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Buktinya nang 70 sahabat nito minum di butul nang sama Rasulullah paampihan. Maka nang minum nih amun kita ini bahasa orang nang miskin, nang kada berumah, nang kada berharta, nang kada becari, nang kada berduit lah. Guringin di masjid bahasa kasarnya amun kita boleh diucapkan mungkin semacam nang tunawisma toh. Berumah kada, bakal keluarga kada, tahu anu aja, menuntut ilmu aja. Nah, ayah pebayangkan nak mun kita di posisi Rasulullah. Tapi kita lain Rasulullah lain, saatnya kita di posisi itu ada kakawanan kita orang-orang miskin. Kita ini orang berduit lah anggap. Ada kakawanan kita orang miskin, 70 nih toh butol ada banyu sisa nang bahas 70 tuh kira-kira tak minum lah. Kemuliaan Rasulullah tuh. Nah, ya paling tidak kita berusaha punya bila setiap perkumpulan bisiki di hati, rasa akan di hati, aku paling hina makhluk Allah Ta'ala. Entah praktiknya mudahan kawa, tapi nang jelas hati barang dahulu jangan sampai di hati ini memandang rendah orang lain, memandang hina orang lain, memandang seorang lebih mulia dari orang lain. Itu barang dahulu. Yang kedua, nasihat Tuan Guru Syekh Ahmad Mughni kepada anak sidin, murid terkasih sidin, jangan lupa, jangan kada mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Jangan kada ingat mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Sakira kita lepas daripada dendam, sakira kita lepas daripada menyimpan permusuhan di hati ini. Itu amalan bubuhan kekasih Allah Ta'ala itu mendoakan orang yang memusuhi. Amun ada dendam itu merusak iman. Al mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu kada pendendam. Bila pendendam rusak iman. Nah, macam apa sekira jangan ada dendam, orang-orang yang memusuhi kita doakan. Mudahan inya diampuni, mudahan inya kabul hajat dunia akhirat, mudahan inya sukses. Awalan itu. Mun kita dimusuhi orang, di hati ini berharap mudahan usahanya bangkrut, mudahan karirnya itu merusut. Akhirnya pas terjadi sesuatu lawan orang yang memusuhi kita itu,
terjadi sesuatu, kecelakaan kan apakah di hati katulah nun dia kuto. Ada syamatah, ada kegembiraan, dan syamatah itu sifat nang tercela. Gembira ketika orang dapat musibah, gembira ketika orang ditimpa ujian dari Allah. Allah ada ketujuh itu. Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa kada bersedih dengan perkara yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan golongan kaum muslimin. Hati-hati benar kita nih tuh. Hati-hati kalau kita tak masuk nih tuh. Ada tuan guru Sidin itu terjadi kebakaran, umpat menyasah. Guru-guru pun di rumah aja ada usah menyasah. Kada aja Sidin. Aku hendak merasakan juga kesedihan, keabutan orang yang kena musibah rumahnya kebakaran itu. Amun mama jahi kada kawajusin bukan pemadam, tapi paling tidak jisa aku merasakan kesedihan. Jangan cuek, jangan kada peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin. Bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun kita doakan agar mereka diampuni Tuhan, agar mereka dikabulkan hajat-hajat oleh Tuhan. Mun kawa kita nih bila ada orang tuh nah dapat nikmat kita gembira luar biasa. Walaupun nang dapat nikmat itu orang nang memusuhi kita, benci lawan kita, inya dapat nikmat kita gembira. Wah, luar biasa pahalanya itu, luar biasa pahalanya. Itu kena tanda kesempurnaan iman itu. Imannya naik ke arah kesempurnaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang kada akan bisa sempurna imannya sehingga dia mencintai, menghendaki, menginginkan bagi saudaranya, saudara seiman, saudara seagama, dia menginginkan bagi saudaranya apa-apa yang dia inginkan untuk dirinya. Walaupun saudara seagamanya itu kada senang lawan inya, memusuhi lawan inya, tapi itu kan tetap saudara kita. Perkara orang kada senang lawan kita tuh wajar aja. Kadada manusia ini nang dikatuju orang beretaan kadada. Jangankan kita, Rasulullah aja ada nang benci, Rasulullah aja ada nang ada katuju. Jangankan kita, orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala pasti ada musuh-musuhnya, pasti ada. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Seperti itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Pasti ada nama musuhi. Sekarang nabi kadada. Maka setiap hamba-hamba yang beriman yang menjalani jalannya para nabi, pasti ada nang memusuhi, pasti ada nang benci, pasti ada nang ada katuju. Tapi kita doakan bila kada bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni kawitan ulun, ampuni guru-guru ulun, ampuni anak-anak ulun, ampuni keluarga ulun, ampuni murid-murid ulun. Bagi guru-guru nih, bagi guru misalnya, ampuni orang yang mencintai ulun,
ampuni urang nang mamusuhi ulun. Nah buatin itu. Amun bahasa Arabnya Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lidzabil huquqil wajibati alaina wa liman ahabbana fik wa liman awsana biddu'a wa liman adana, bagi orang yang memusuhi kami. Luar biasa dua itu dibuati saban kita berdoaan itu waliman adana, bagi orang yang memusuhi kami minta diampuni juga. Saya kira kita jangan termasuk orang yang pendendam, karena dendam itu akan merusak iman. Dendam akan merusak iman kita. Al-mu'min laisa bihaqud, orang beriman itu kada pendendam. Bila pendendam berarti bukan orang beriman. Maksudnya bukan orang yang beriman sempurna. Dua toh sudah nasihat. Amalkan itu jadi orang besar, jadi orang mulia. Mulia pada pandangan manusia, mulia pada pandangan Allah Ta'ala. Nang ketiga, ini nang luar biasa nih. Berusahalah kita untuk selalu menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu memang ada ilmunya itu. Bagi orang yang mengerti jalannya, ada bingung kada kayak apa menghadirkan Rasulullah. Nang nyaman aja kayak kita nenek, kita mengamalkan sunnah sidin. Napa nang digawi Rasulullah kita turuti. Ingat ini gawian Nabi, ini gawian Nabi menghadirkan Rasulullah ngarannya. Misalnya bangun guring, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Bangun guring sudah ingat nih bacaan Nabi, ini nang dibaca Nabi. Ingat ini lawan nabinya, menghadirkan Rasulullah ngarannya. Ketika masuk WC berdahulu batis kiri, ingat kayak ini Rasulullah bila setiap masuk kamar kecil batis kiri berdahulu. Masuk WC aja menghadirkan Rasulullah. Keluar WC batis kanan, ingat pulang nih gawian Rasulullah. Ketika makan tangan kanan, ingat Rasulullah makan dengan tangan kanan. Hendak makan menghadirkan Rasulullah. Bacaan pulang, nang dibaca Rasulullah pulang. Mana seorangnya ingat Rasulullah aja. Rasulullah itu adalah qaiduna ilal hadrah, orang yang menuntun kita, membimbing kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyanih, Rasulullah itu selalu berzikir akan Allah pada setiap keadaan. Setiap keadaan ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah agar kita ingat lawan Allah. Sesudah makan nang dibaca oleh Rasulullah napa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makannya aku ini makanan. Nah, kita sudah berbagi nasi itu kalau Allah yang memberi makannya kita. Lewat siapakah? Lihat siapakah? Allah Ta'ala pada hakikatnya. Min ghairi haulin minni wala quwwah, padahal kada ada daya, kada ada kekuatan aku nih. Bukti nyata Allah yang memberi rezeki bukan kita. Paring ini jauh pada laut, tapi saban hari ada iwak laut, iwak pada, iwak talang. Hari-hari ada pada sinjauhan pada laut. Tapi nangaran Allah nang memberi rezeki. Kita nang kada suah ke laut, melihat laut saja kada suah. Hari-hari makan iwak laut. Paribasanya tuh hendak hari-hari kawa. Berapa puluh tangan hanya sampai ke kita. Ada aja nang hakun berminggu-minggu ke tengah laut mencari iwak nelayan itu. Karena jual ke pengepul, jual ke sini, akhirnya sampai ke wadah kita nang masaknya, tinggal memakannya aja lagi. Warazaqani min ghairi haulin minni wala quwwah.
Rasulullah tuh malah jari itu doan itu tuh. Saya kira kita bujur-bujur ingat lawan Allah. Jadi hendak menghadirkan Rasulullah tuh kayak kita nih amalakan sunnah Rasulullah nang mana kita kawa, nang mana kita mampu lawan amalakan sholawat. Nah itu membantu benar tuh. Alhamdulillah kita pertama-tama sholawat yang diijazahkan ayahanda pengasuh Ki Haji Muhammad Bakhit lawan kita itu sholawat ahlul mahabbah nang ada tuh di luar tuh. Nah itu fadilatnya orang nang ma'amalakan itu nang kita dengar dari penjelasan Sidin dapat ijazah daripada Abbasidin. Itu bila kita membaca itu maka rohani Rasulullah, rohani Abu Bakar Siddiq, rohani Umar bin Khattab, rohani Uthman bin Affan, rohani daripada Ali bin Abi Thalib akan hadir ketika kita membaca salawat itu. Jadi hendak menghadirkan Rasulullah saban hari di rumah kita amalkan itu. Kayak apa cara mengamalkannya? Baca beisukan 8 kali, sore 8 kali, imbah subuh 8, imbah maghrib kah imbah isya kah 8. Dan ujar guru tuh ada data tulis di situ, ada data tulis ujar guru bila orang tuh ma'amalakan salawat itu istiqamah nang 8 kali pagi 8 kali sore kada akan mati sebelum dia menjadi wali Allah Ta'ala. Bila orang tuh istiqamah membaca salawat itu kada akan mati kecuali dia sudah mendapatkan makam kewalian yang diberikan oleh Allah berkat kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun tuh poster itu tuh ulun andak lagi di kantor. Jadi saya kira bila melihat salawat tak baca salawat. Jadi ulun andak di kantor putra di rumah. Jadi ulun andak saya kira ulun tak lihat nyaman tak baca salawat itu. Kalau kau ini kesibukan macam-macam, wah ini kadang-kadang salawat tuh tahun berapa lah? Tahun 9 berapa? Tahun 90-an awal masuk pesantren diberi. Jadi tahun 90, 2000, 2010, 20 tahun sudah, 30 tahun. 30 tahun sudah salawat itu ijazahnya. 30 tahun ijazah salawat itu. Jadi kita ulah semacam itu untuk mengingatkan kita juga, kita pribadi di kantor pesantren tuh ada di tikap. Saya kira berhadapan lagi lawan meja ulun. Nah, jadi bila duduk tercangangi, saya kira kenapa gambar dibuat gambar, saya kira ingat sih di nama ijazah kan. Nah, barang ngai nama ijazah ini didoakan mudahan diampuni juga. Nah, gitu. Jadi jangan salawat, baca salawatnya. Nah, gitu. Bacaannya apa salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salamay ya'dilu salamahum. Kalau artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah curahkanlah rahmat kasih sayangmu atas pemimpin kami Nabi Muhammad wa ala alihi dan atas keluarga Sidin. Keluarga itu maksud zuriat Sidin. Salatan akan satu salawat ta'dilu nang menyamai, ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik, seluruh salawat-salawat
orang-orang yang cinta dengan engkau. Ya para wali, para nabi, para wali. Jadi seluruh nabi, seluruh wali itu pasti ada amalan salawat. Jangankan kita orang biasa, Nabi Adam aja salawat amalan sehingga Siti Hawa halal. Apalagi nabi-nabi nang di bawah sidin, seluruh nabi-nabi itu bersalawat lawan nabi kita. Mulai Nabi Adam sampai nabi nang berataan. Dan seluruh nabi-nabi itu kada akan dilantik menjadi nabi, itu di Quran itu. Seluruh nabi-nabi kada akan dilantik oleh Tuhan menjadi nabi sehingga Allah bikin perjanjian dengan nabi berataan itu. Artinya lawan Nabi Musa, lawan Nabi Ibrahim, lawan Nabi Yusuf, lawan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Seandainya kekasihku Muhammad diutus di zaman ikam, maka ikam mesti mengikuti Muhammad, mesti beriman lawan Muhammad, mesti jadi pengikut Muhammad, mesti jadi pendukung Muhammad. Itu ada perjanjiannya bubuhan Nabi itu. Jadi seluruh Nabi itu kenal lo Nabi kita, tahu lo Nabi kita. Nah, lalu ketika mereka inggih hanyar diberilah mereka makam kenabian itu. Wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salama ya'dilu salamahum. Dan artinya anugerahkanlah kesejahteraan atas penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarga beliau, akan kesejahteraan atau ucapan salam yang menyamai seluruh salam daripada para pecinta engkau ya Allah. Nah itu. Amalkan habis subuh beisukan 8 kali, sore atau malam 8 kali. Bila kita istiqamah mengamalkan itu, kada akan meninggal dunia sebelum diberi Allah makam kewalian. Makam kewalian. Jadi wali kanunya tuh. Jadi wali, bila kada jadi wali, ada mati lagi. Nah, gitu. Nah 3 hal itu nah, wasiat atau papadah daripada Abah Sidin, Abah guru kita lawan paguruan kita barataan. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah jadi malam ini adalah malam terakhir pada bulan Maulidur Rasul. Maka selanjutnya majelis kita hari Ahad kembali. Jadi artinya malam Senin ada lagi, mulai Ahad ini majelis zikir kembali ke siang. Artinya sebelum zuhur sampai selesai. Kemudian malam Kamis kembali kita seperti biasa baca Al-Ikhlas dan berzikiran. Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir, nah, sebagaimana ulun dapat ijazah daripada Tuan Guru Haji Muhammad Bakhit, beliau dapat ijazah daripada Abah Sidin, Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Buni, dari guru-guru Sidin. Nah ulun ijazahkan salawat ahlil mahabbah lawan hadirin hadirat barataan, mudahan kawa diamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.